Pemirsa, melalui skema vaksin gotong royong, pemerintah izinkan pelaku usaha ikut ambil bagian dalam vaksinasi para pekerja swasta. Namun sayangnya, realisasi vaksin gotong royong tidak semulus yang diharapkan. Target vaksinasi sektor swasta terancam melempem karena berbagai kendala, mulai dari ketiadaan insentif yang diharapkan sektor usaha hingga lambatnya realisasi pasokan vaksin oleh PT Bio Farma. Program vaksinasi COVID-19 belum menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Terbukti hingga hari ini, jumlah penduduk yang divaksin belum mencapai target yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo, yakni 1 juta orang per harinya. Pasokan vaksin menjadi satu-satunya pengganjal target karena memang tidak ada masalah dalam proses penyuntikan. Pasokan vaksin menjadi ganjalan pemerintah dalam mengejar target vaksinasi. Berebut pasokan vaksin dengan puluhan negara lain di dunia, hingga hari ini Indonesia baru mendatangkan 40 juta dosis vaksin dalam 6 kali kedatangan sejak 6 Desember 2021. Ini artinya suplai vaksin baru sekitar 9% dari total kebutuhan 360 juta dosis vaksin untuk memvaksinasi 180 juta penduduk demi mencapai herd immunity di Indonesia. Akibat kendala pasokan vaksin, target vaksinasi nasional diperkirakan baru rampung paling cepat 12 hingga 15 bulan atau pada Maret 2022. Ya, pada Januari hingga Februari, pemerintah baru mendapatkan 10 juta dosis vaksin, sehingga jumlah vaksinasi harus disesuaikan sebanyak 10 sampai dengan 100 ribu per harinya. Angkanya bertambah menjadi 30 juta dosis pada Maret hingga April, sehingga pemerintah bisa menambah jumlah vaksinasi menjadi 100 hingga 500 ribu per harinya. Sedangkan di bulan Mei sampai dengan Juni, pasokan vaksin bisa mencapai 25 juta dosis vaksin. Suplai vaksin mencapai puncaknya pada Juli hingga Desember dengan kedatangan 75% total kebutuhan vaksin, sehingga diharapkan target vaksinasi bisa mencapai 1 juta orang per harinya. Ya, pasokan vaksin yang tidak merata membuat cakupan vaksinasi hingga hari ini baru mencapai 100 ribu penduduk per hari atau jauh dari target Presiden Jokowi 1 juta vaksinasi per hari. Target vaksinasi pada periode Januari sampai Juni adalah 40 juta orang. Dan kita mentargetkan 1 juta orang harus divaksinasi setiap hari agar pelaksanaan vaksinasi ini dapat selesai tepat waktu sesuai target yang telah kita berikan. Melalui Permenkes nomor 10 tahun 2021, pelaku usaha diizinkan menggelar vaksinasi bagi karyawannya melalui skema vaksin gotong royong. Kebijakan ini diharapkan mempercepat cakupan vaksinasi. Jadi memang jumlah vaksinnya di semester pertama ini rebutannya tinggi sekali dan kita beruntung kita bisa dapat sekitar 80 juta dosis vaksin di semester pertama. Dan sisanya memang masih sampai bulan Maret 2021 jadwalnya. Nah, dengan adanya vaksin gotong royong, sebenarnya itu bisa mempercepat pengadaan vaksinnya. Jadi yang rencananya di bulan Januari, Februari, Maret, kalau itu bisa ditutup oleh vaksin gotong royong, makanya itu bisa dipercepat. Dalam Permenkes, vaksinasi gotong royong digelar dengan aturan tertentu. Pertama, vaksinasi karyawan harus gratis. Biaya pengadaan vaksin akan ditanggung seluruhnya oleh pengusaha. Kedua, tidak menggunakan vaksin pemerintah, yaitu Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Novavax. Ketiga, vaksinasi dilakukan di fasilitas kesehatan milik swasta. Keempat, pengadaan vaksin kewenangan Kementerian BUMN dan Bio Farma. Dan kelima, vaksinasi harus dilaporkan ke Dinas Kesehatan setempat. Izin vaksinasi oleh swasta ini tentu saja menjadi harapan baru bagi masyarakat. So far sudah ada rencana untuk vaksin sih sebetulnya untuk dalam waktu dekat ini, karena kan memang kita juga sudah menunggu ya, dari Kadin juga sudah ada info yang baik gitu ya dengan adanya vaksin itu. Oke, jadi Mbak tipikal yang mau divaksin apa enggak? Kalau aku sangat pro untuk vaksin sih sebetulnya. Ya. Didaftarkan sudah, cuma jadwalnya kapan belum? Belum ada. Belum ada. Berminat atau tidak divaksin? Berminat banget. Vaksin gotong royong yang akan ditujukan untuk karyawan swasta nantinya tidak akan menggunakan jenis
vaksin yang ada dalam program pemerintah. Sejauh ini rencana vaksin yang akan digunakan adalah Sinopharm yang diproduksi di Cina dan Moderna berdasarkan hasil produksi dari Amerika Serikat. Per 15 Maret lalu, PT Bio Farma Persero sudah mendapatkan komitmen sekitar 20,2 juta dosis vaksin virus corona yang didapatkan dari Sinopharm sebanyak 15 juta dosis dan Moderna 5,2 juta dosis. Sejak Kadin membuka pendaftaran vaksin gotong royong, tercatat sudah 11.500 perusahaan yang mendaftar dengan total 7,4 juta pekerja. Ketua Apindo Haryadi Sukamdhani mengakui jumlah tersebut hanya sebagian kecil dari total pekerja sektor swasta. Cakupan vaksinasi sektor swasta semestinya lebih luas, asalkan pemerintah memberikan insentif potongan pajak bagi pelaku usaha. Dari sisi tanggung jawab vaksin itu kan tanggung jawab negara sebetulnya. Jadi kalau kita minta untuk dikompensasi sebagai pengurang pajak, sebetulnya sih masuk akal gitu kan. Nah tapi pemerintah jalan pikirannya berbeda. Lah ini kan opsi, kamu mau cepet, ya udah silakan sana ambil yang berbayar. Kalau nggak mau ya udah ikut yang program kita, ikut ngantri gitu loh. Kita udah nyampaikan itu, saya udah nyuratin loh, saya udah nyuratin ke Menkes, saya udah nyuratin ke Menteri Keuangan gitu. Memang belum dijawab surat saya, tapi dari apa yang saya dengar dari teman-teman dari Pak Menteri Kesehatan, dari Pak Menko Perekonomian, ya dari Menteri Keuangan kelihatannya kurang support gitu loh. Selain soal ketiadaan insentif, vaksinasi gotong royong rentan melempem karena belum ada kejelasan pasokan vaksin yang ditangani oleh Kementerian BUMN dan PT Bio Farma. Jika pasokan vaksin terus molor hingga lebih dari bulan Juni, bukan tak mungkin pengusaha memilih membatalkan keikutsertaan di vaksinasi gotong royong dan memilih ikut vaksinasi gratis dari pemerintah. Kalau dia lewat dari kuartal kedua, lewat daripada Juni udah nggak relevan gitu loh. Ya kan ngapain mesti bayarin, nunggu aja yang pemerintah gitu kan. Udah diumumin pemerintah kan bahwa pemerintah akan datangkan 260 juta dosis di semester 2 kan. Ya mendingan nunggu itu aja kira-kira gitu. Kenapa orang sekarang pengen buru-buru? Karena kalau untuk perusahaan itu masalah virusnya juga jadi problem berat gitu loh. Menurunkan produktivitas yang sangat besar. Satu orang misalnya kita bicara manufaktur ya. Satu orang di pabrik itu kena, itu bisa satu shift bisa diisolasi semua. Lah kalau diisolasi kerja siapa kan produktivitasnya langsung ngedrop. Seperti halnya puluhan negara lain di dunia, upaya mencapai herd immunity melalui vaksinasi memang tak semudah membalikkan telapak tangan. Selain disiplin protokol kesehatan, mempercepat vaksinasi menjadi harapan kita semua untuk keluar dari pandemi ini. Menargetkan kegiatan vaksinasi nasional untuk bisa dilakukan secara cepat dan tepat tentunya tidak mudah, mengingat Indonesia memiliki lebih dari ratusan juta jiwa. Dibutuhkan kebijakan yang ekstra luar biasa. Dari Jakarta, Syafina Sasyar, Raga Firdaus, Syahrul Romadhoni, iNews melaporkan.